pengaduan konsultasi masyarakat terkait berbagai hal. Intinya bahwa saya mungkin seringkas mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi dari 80 lebih surat itu mungkin hanya 10 hari ini yang akan saya jawab. Artinya agar mereka berharap untuk saya menjawab hari ini bisa saya laksanakan. Seperti itu guys. Jadi intinya bahwa identitas dan para pengadu atau memberikan konsultasi ini mungkin tidak selengkap mungkin karena menjaga kode etik yang diatur dalam undang-undang IT. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa datang dari Kalimantan Timur soal terkait pengaduan soal terkait logam emas. Ini dia menceritakan soal dia mengikut semacam arisan logam emas. Ternyata logam emas itu ditunggu-tunggu tidak ada. Jadi dia berharap cara apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama langkah yang harus dilakukan adalah pertama berikanlah somasi kepada yang bersangkutan. Yang kedua, jika somasi tidak ditanggapi, maka laporlah ke pihak yang berwajib, kepolisian, dengan laporan. Pasal yang harus digunakan itu 378, pasal dugaan penipuan. Nah, itu yang bisa Anda lakukan sehingga Anda bisa mendapatkan kepastian hukum. Nah, itu yang harus Anda lakukan sebenarnya, seperti itu. Jadi langkah pertama itu harus memberikan somasi kepada yang terlapor yang merugikan Anda tersebut, apakah benar, tapi disertai bukti-bukti yang kuat. Yang kedua, ini agak menggelikan ini dari Sidoarjo. Nah, namanya hampir sama, Agus. Nah, ini terkait soal pandangan Gus Agus. Maksudnya mungkin dia tujukan ke saya. Nah, apakah langkah operasi melanggar kodrat yang diberikan Allah atau bagaimana? Menurut pendapat Bapak seperti apa? Nah, ini sebenarnya bukan ranah saya sebenarnya menjawab ini, tapi sedikitnya saya memberikan pandangan bahwa segala sesuatu yang sifatnya gaib itu sebenarnya bukan urusan manusia. Nah, misalnya yang ada dalam tubuh kita ini bukan urusan manusia, tapi itu merupakan urusan Tuhan. Sehingga kebanyakan sebenarnya para ahli-ahli medis ini hanya memprediksikan soal penyakit yang sifatnya mendalam. Paling tidak, saran saya adalah perbanyak ibadah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin sholat, ngaji. Mungkin segala penyakit yang ada dalam diri itu bisa dapat sembuh dan tidak perlu melakukan operasi seperti itu, karena biasanya operasi ini ada sisi negatif dan sisi positif. Artinya sisi negatif ya kita tahulah terjadinya malpraktek yang di mana-mana. Nah, seperti itu guys. Nah, yang ketiga soal surat terkait ditujukan ke Pak Ketum LBH Pasifik soal
apakah putusan cerai bisa nikah lagi dengan mantan suami? Nah, ini sebenarnya kalau putusan cerai, kalaupun ada niat nikah lagi dengan suami, ini dibolehkan. Nah, tinggal konsultasi kepada para ahli-ahli agama, karena saya bukan ahli agama seperti itu. Selama undang-undang itu atau putusan itu diatur manusia, bisalah dilaksanakan. Oke, yang selanjutnya, Pak Komut, apakah dengan meminjam lisensi dari perusahaan tambang bisa mengolah tambang rakyat dengan alat berat? Nah, ini sebenarnya gini. Jadi gini, dalam izin usaha pertambangan itu kan diberikan berdasarkan luas lokasi, titik koordinat masing-masing kan. Misalnya perusahaan ini membuat izin IUP berdasarkan hasil persyaratan AMDAL-nya seperti ini, yang sudah dilakukan AMDAL. Nah, jadi izin itu hanya berlaku di lokasi IUP itu aja. Nah, kalau dia di luar izin lokasi IUP tersebut, ya bisa dinyatakan itu tidak berizin, sehingga bisa dinyatakan tetap dalam kategori tambang ilegal seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ke Pak Agus Flores. Mohon solusi soal pengurusan IPR kalau perseorangan. Ya, kemarin kan sudah ada putusan perubahan undang-undang soal minerba. Jadi 5 hektar bisa dilakukan perseorangan, bisa mengurus IPR. Kalau agak bingung soal pengurusan IPR, Anda dapat berkonsultasi di kantor saya di Plaza Office Tower, Jakarta Pusat, Jalan MH Tamrin. Jadi memang aturannya IPR sekarang berlaku 5 hektar sudah boleh mengurus IPR. Jadi tidak harus 100 hektar, tapi dia 5 hektar bisa mengurus IPR. Itu undang-undang yang baru. Nah, selanjutnya ada juga dari Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak pengacara, saya punya lahan dikuasai pengusaha. Ketika saya memutuskan kok tidak diterima, ketika saya memutuskan untuk mengambil lahan tersebut kok tidak diterima oleh pihak pengusaha. Bahkan saya melapor ke polisi, laporan saya tidak diterima. Bagaimana solusinya terkait hal tersebut? Oke, jadi menarik ini. Ketika itu yang penting ada surat-surat resmi dari Bapak soal terkait hal tersebut, bisa dilakukan pelaporan karena menyerobot tanah milik Bapak. Tapi kalau biasanya laporan yang seperti ini harus disertai, jangan hanya laporan penyerobotan karena ancaman hukumannya ringan, disertai pengerusakan. Nah, itu agak ada pasal-pasal tambahan di situ sehingga hak-haknya Anda bisa terpenuhi jika memang benar-benar itu lahan saudara berdasarkan sertifikat, kemudian AJB-nya ada dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya terakhir ya, ini dari Sorong. Assalamualaikum Pak Ketua, saya konsumen kredit motor, melakukan kredit motor merek CR-V di salah satu perusahaan. Posisinya sudah lunas, tapi kok ditarik pembiayaan. Minta penjelasan hukum terkait itu. Nah, sebenarnya
Yang pertama yang Anda lakukan adalah mengajukan surat somasi kepada pembiayaan tersebut. Yang kedua,